Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan menyampaikan tentang masalah tidur ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami sulit tidur gitu teman-teman ya. Yang namanya tidur itu selalu saja bermasalah teman-teman ya. Nah, itu ciri khas untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sulit tidur atau susah tidur atau tidak nyaman dengan tidur, alangkah baiknya kalian tonton videonya sampai habis biar kalian itu paham, biar kalian itu mengerti, dan ketika sudah paham dan mengerti, kalian bisa memaklumi dan kemudian bisa menanganinya dengan mudah, teman-teman ya. Nah, itu kenapa saya katakan dengan mudah, karena sebetulnya kalau misal kalian paham, untuk semua gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan rumahan teman-teman, termasuk di tidur itu juga sendiri. Nah, itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan skip. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir juga sudah saya share gitu teman-teman ya. Nah, makanya tonton video saya yang sebelum-sebelumnya biar lebih detail. Nah, itu teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga ya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu saja bermasalah dengan tidur teman-teman ya, dari mulai kualitas tidur kita gitu teman-teman, dan kemudian posisi tidur juga gitu teman-teman, itu selalu bermasalah ya. Untuk posisi tidur, jangankan untuk tertidur terlentang ya, mau tengkurap ke, mau kita itu menyamping ke, semuanya serba tidak nyaman teman-teman ya. Itu sepengalaman saya teman-teman ya. Waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dulu juga sama seperti itu ya. Jadi untuk tertidur saya itu sangat sulit, sangat tidak nyaman gitu teman-teman. Jadi jangankan untuk tidur nyenyak teman-teman ya, mencari posisi tidur saja itu sangat sulit teman-teman ya. Ada rasa begah, kemudian tidak nyaman dan sebagainya. Nah, itu teman-teman. Dan ketika di malam hari itu untuk tertidur sulit sekali teman-teman ya. Kita itu ingin tertidur lelap, ingin tertidur dengan nyenyak, tapi sulit ya rasanya. Nah, itu teman-teman. Tetapi ketika kalian memahami tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian nanti yang pertama bisa memaklumi. Kenapa bisa memaklumi? Karena kalian ketika sudah tahu gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian menyadari juga gangguan itu, pasti kalian akan memaklumi karena kalian sedang sakit. Nah, itu teman-teman. Kemudian nanti kalian bisa mudah menanganinya ketika mulai paham teman-teman ya. Kenapa bisa katakan saya mudah? Karena semuanya itu bisa kita tangani, bisa kita akali teman-teman ya. Itu sepengalaman saya teman-teman ya.
Nah, saya bahas dulu masalah posisi tidak nyaman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites pikosomas, kita itu selalu mencari posisi enak ya, posisi nyaman untuk tertidur gitu teman-teman ya. Kita misalkan mencoba tidurnya itu dengan cara menyampingkan badan gitu teman-teman, tetapi tidak nyaman juga gitu teman-teman ya. Kemudian kita mencoba tengkurap apalagi gitu, semakin tidak nyaman teman-teman ya. Kemudian mencoba terlentang, tidak nyaman juga teman-teman ya. Nah itu kalian harus bisa menerima teman-teman ya. Itulah saat yang sedang kalian rasakan sekarang. Tidak nyaman tidur itu ya karena kalian memang sedang terkena gangguan asam lambung. Dan yang namanya gangguan asam lambung itu lebih dominan, itu perut kalian itu kembung, begah teman-teman, banyak tekanan di dalam lambung kalian. Dan yang namanya banyak tekanan itu, berbagai macam posisi itu akan agak sulit juga teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian sedang sekarang terkena gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis, ketika kalian ingin nyaman, alangkah baiknya kalian harus bisa menerima kalian dalam posisi apapun itu tidak nyaman teman-teman ya. Tetapi kalian harus mencari posisi yang justru aman untuk asam lambung, bukan di nyamannya teman-teman ya. Karena untuk di nyaman itu agak sulit sebetulnya ya. Jujur ini saya nggak berani berbohong ya. Untuk gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis, untuk posisi tidur itu semuanya serba tidak nyaman teman-teman ya. Tetapi ketika kalian menemukan posisi yang aman untuk asam lambung, alangkah baiknya kalian lakukan saja. Jadi untuk tidur itu kalian jangan cari nyamannya teman-teman, tetapi cari amannya gitu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaannya ditambah ya, posisi yang aman itu yang kayak gimana sih untuk gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis itu? Nah untuk asam lambung, untuk susah tidur, apalagi yang misalkan masih selalu mengalami begah-begah atau kembung-kembung kayak macam begitu teman-teman ya, itu berarti lambung kaliannya itu sedang bertambah ya, gasnya sedang banyak gasnya gitu teman-teman. Kemudian untuk asam lambung itu juga hindari itu cepat naiknya teman-teman. Jadi posisi yang aman itu bukan kitanya menyamping, apalagi kalau tengkurap ya, itu akan lebih mudah gitu teman-teman ya, asam lambungnya naik ke area dada atau tenggorokan atau misalnya ke mulut gitu teman-teman ya. Nah posisi yang aman itu justru tidur kalian itu menyender teman-teman, agak menyender. Jadi bantalnya itu sering ditumpuk ya, kadang bantalnya itu sering didobel-dobel. Itu pengalaman saya gitu teman-teman. Dan ketika mempunyai posisi seperti itu, apakah nyaman? Tidak juga sih sebetulnya teman-teman, tetapi aman untuk asam lambung teman-teman, biar asam lambung itu tidak mudah naik ke area tenggorokan atau area ke mulut juga gitu teman-teman. Jadi ketika kalian posisinya agak menyender ya, itu untuk mencegah asam lambungnya naik gitu teman-teman. Sebab untuk asam lambung itu sifatnya cairan teman-teman, dan yang namanya cairan itu pasti menyeratakan ya gitu teman-teman. Contoh lah, kalau misalnya kalian menaruh air di dalam botol, ketika kalian tidurkan botolnya, itu si airnya itu akan semakin mendekati ke mulut botol teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita berdiri kan sedikit gitu teman-teman, itu akan semakin menjauh ya ke mulut botolnya. Nah itu contoh kecil untuk gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis ketika tidur gitu teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalian jangan mencari nyamannya, tetapi cari saja yang amannya di posisi tidur itu. Nah tetapi kalau misalkan Pak, saya tuh pengen nyaman untuk tidur itu, tenang saja teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis, ketika asam lambungnya mulai normal, untuk posisi tidur itu bakalan nyaman sendiri teman-teman ya. Itu akan hadir sendiri kalau seandainya asam lambungnya sudah membaik. Nah itu teman-teman. Kemudian posisi tidur itu kayak macam menyender itu nggak nyaman, tetapi bisa menjadi nyaman kalau seandainya kalian terbiasa teman-teman ya. Ingat, semuanya itu kalau misalkan kita itu nyaman itu karena kita mulai terbiasa sih sebetulnya ya. Kita bisa karena terbiasa teman-teman. Di awal-awal saya juga begitu teman-teman. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis, tidur paling nyaman saya itu tengkurap teman-teman. Karena kalau misalkan tengkurap itu ya paling nyaman buat saya pribadi gitu teman-teman ya. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis, untuk tengkurap itu saya tidak bisa teman-teman
ya. Nah itu, nah tetapi ketika saya mencoba untuk tidurnya itu agak menyender ya nggak nyaman teman-teman, karena sudah terbiasa dengan tengkurap. Tetapi karena waktu berjalan gitu teman-teman, saya mencoba dibiasakan seperti itu ya teman-teman ya, biar tujuannya yang pertama itu biar asam lambungnya tidak mudah naik. Nah tetapi karena memang dibiasakan seperti itu ya akhirnya kita terbiasa, kemudian kita mulai nyaman sendiri gitu teman-teman ya. Nah itu makanya saya selalu mengatakan sama teman-teman itu, apapun yang kita biasakan kita itu menjadi bisa sendiri, kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, itu untuk posisi tidur gitu teman-teman ya. Nah kemudian sekarang pembahasan yang kedua, ketika di malam hari itu sangat sulit sekali untuk tidur teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis memang seperti itu ya. Sepengalaman saya memang agak sulit sekali ya. Jadi ketika mau tidur itu merem teman-teman ya, mata itu dipaksakan juga ya, nggak bisa tertidur juga gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian menyadari, tahu penyebabnya, kalian mencari penyebabnya, kemudian diingat-ingat apa sih ini yang membuat saya itu sulit tidur, nanti juga kalian bisa menanganinya dengan mudah. Sepengalaman saya dulu ketika sulit tidur di malam hari, biasanya pikiran saya itu selalu melayang-layang teman-teman ya, selalu traveling, pikirannya itu selalu jalan-jalan, mengingat-ingat tentang penyakit gitu teman-teman. Merem matanya gitu teman-teman ya, tetapi untuk pikiran ya selalu jalan-jalan terus teman-teman, dan itu salah satu hal yang bisa membuat kita itu sulit untuk tertidur. Nah itu teman-teman, dan kemudian saya untuk setelah memahami ke sana, waktu itu mencoba mengalihkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Untuk dicegah kayaknya tidak bisa teman-teman, sepengalaman saya memang seperti itu ya. Jadi untuk mencegah pemikiran-pemikiran negatif itu tidak bisa, karena memang setiap harinya selalu sudah terbiasa ya, memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, memikirkan tentang penderitaan. Tetapi ketika saya dialihkan dengan cara yang cukup sederhana, akhirnya mulai sudah terbiasa teralihkan dan akhirnya bisa tertidur dengan pulas gitu teman-teman ya. Nah cara mengalihkan pemikiran-pemikiran saya biar tidak traveling kemana-mana teman-teman ya, dulu itu saya itu selalu mencoba dengan sholawatan teman-teman ya, kemudian wiridan juga, karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis seringnya itu cemas sekali ya, rasa cemas, rasa was-was, takut, gelisah itu sangat sering hadir ya. Makanya itu yang namanya tasbih itu nggak pernah lepas teman-teman ya. Ketika mau tertidur itu tasbih itu nggak pernah lepas ya, karena memang setiap harinya itu selalu mengingat tentang kematian, umur yang tidak panjang gitu teman-teman ya. Jadi refleks sendirilah gitu teman-teman ya. Jadi biar kita itu kalau seandainya kita itu mati, kita itu husnul khotimah, kemudian bekal kita sudah banyak gitu teman-teman. Makanya waktu itu saya tidak lepas yang namanya tasbih, dan kemudian ketika mau tertidur itu ya saya baca sholawatan, baca al-fatihah, baca basmalah, wiridan lah gitu teman-teman ya. Dan akhirnya justru itu tanpa disadari pemikiran-pemikiran negatif itu teralihkan teman-teman ya. Jadi saya mulai capek di situ ya, capek baca basmalah, capek baca hamdalah gitu teman-teman, dan akhirnya tanpa disadari tahu-taunya sudah pagi teman-teman ya. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Di awal-awal apakah mampu? Tidak teman-teman ya. Saya juga waktu di awal-awal untuk wiridan itu agak sulit ya. Mulut sih ngomong ya, mulut berbicara ya, bismillah, bismillah, bismillah. Itu tapi yang namanya pikiran itu selalu mengarah-arah besok, aduh takut nanti nih, besok, wah pokoknya untuk yang namanya ketakutan itu selalu saja hadir. Nah itu teman-teman, tetapi karena memang terbiasakan dengan pengalihan-pengalihan seperti itu, nah akhirnya mulai terbiasa, dan tanpa disadari ketika terus-terusan baca selawatan, baca basmalah, dan akhirnya alhamdulillah ya, saya mulai sudah tidak ingat apa-apa, dan kemudian tahu-taunya sudah di pagi hari. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi untuk sulit tidur ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, sepengalaman saya memang seperti itu. Jadi dibiasakanlah untuk mulai rebahan juga. Saya tidak terlalu malam teman-teman ya waktu itu. Jadi ketika sholat isya itu mencoba untuk dibiasakan ya, rebahan itu setelah sholat isya langsung lebahan gitu teman-teman. Jarang nonton TV ya teman-teman ya. Dulu saya itu jarang nonton TV karena memang cemasnya selalu besar waktu itu ya. Jadi ketika nonton TV itu, di TV itu banyak sekali ya berita-berita negatif. Jangankan untuk berita-berita aktual ya,
Yang namanya nonton sinetron juga pasti suka adegan sakit gitu ya, adegan kematian gitu ya. Ini superhero-nya meninggal gitu ya gara-gara dibunuh. Wah, itu pasti membuat saya cemas lagi. Makanya waktu itu saya mencoba untuk menghindari TV ya. Nah, itu karena waktu itu ketakutannya itu sangat besar, teman-teman. Jadi jangankan untuk nonton-nonton video-video atau film-film yang kayak begitu. Ya, untuk asam lambung itu cemasnya besar sih sebetulnya, kayak macam pendengaran juga, kayak macam di masjid. Innalillahi, itu membuat saya cemas waktu itu. Nah, makanya saya waktu itu mencoba menghindari tontonan-tontonan negatif, kemudian tontonan-tontonan yang membuat saya cemas, kemudian saya menghindari juga pendengaran-pendengaran yang membuat saya was-was. Nah, itu teman-teman, kemudian mencoba juga menghindari pemikiran-pemikiran tentang yang tidak kita inginkan. Nah, itu teman-teman, jadi ketika mencoba seperti itu, ya alhamdulillah tidurnya mulai nyenyak juga gitu teman-teman ya. Nah, itu di awal-awal memang sulit, tetapi kalau misalnya kita biasakan, kita nanti bisa juga gitu teman-teman ya. Nah, itu jadi untuk sulit tidur, sepengalaman saya untuk mencari posisi itu agak sulit teman-teman ya. Tetapi waktu itu saya tidak mencari posisi yang nyaman, saya mencarinya itu posisi yang aman untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk asam lambung saya biar aman, biar tidak terlalu sering naik gitu teman-teman ya. Dan kemudian untuk mensiasati saya mudah tidur itu, yang pertama itu menjaga pikirannya teman-teman, biar tidak terlalu traveling kemana-mana. Karena ketika pikiran kita traveling kemana-mana, walaupun mata kalian merem juga, itu tidur itu nggak ada sama sekali. Itu yang keduanya. Nah, yang ketiganya, saya waktu itu mencoba menghindari tidur siang teman-teman ya. Nah, berpikir logikanya begini teman-teman ya, orang normal saja kalau seandainya banyak tidur siang, itu pasti di malam harinya itu tidurnya itu tidak nyenyak teman-teman, pasti sering terjaga, sering terbangun, seperti itu teman-teman ya. Jadi berpikir wajar dan berpikir logikanya seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya ketika mengingat ke sana, saya mencoba menghindari tidur siang teman-teman. Jadi di siang hari itu saya selalu dipergunakan dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, kemudian hobi-hobi yang menyenangkan. Dan tanpa disadari ketika kita lelah tenaganya gitu teman-teman, lelah juga pikirannya karena melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, tetapi lelah melakukan hobi yang menyenangkan dengan lelah memikirkan tentang penyakit berbeda teman-teman ya. Nah, ketika lelah bekerja atau misalnya melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, di malam harinya kita capek ya, kita capek, dan kemudian ketika tertidur itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Nah, makanya tips bagi teman-teman yang sekarang selalu mengalami sulit tidur ya, dari mulai posisinya, kemudian mudah tertidurnya agak sulit juga. Nah, itu tipsnya ya. Jadi yang pertama itu jangan pernah mencari posisi untuk tidur yang nyaman teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis berbagai macam gaya juga itu sulit ya. Yang namanya posisi itu susah sekali nyamannya ya. Nah, itu untuk asam lambung ya gitu teman-teman. Dan kemudian ketika ingin cepat-cepat tidur ya, alangkah baiknya kalian jaga pikirannya, jangan terlalu traveling terus ya pemikirannya, jalan-jalan kemana. Itu orang kalau jalan-jalan bagus ya, tetapi kalau pikiran-pikiran jalan-jalan ya nggak bagus juga, jelek juga gitu teman-teman ya. Makanya jaga saja pikirannya biar tidak traveling dengan dialihkan teman-teman ya. Kalau saya dulu dialihkannya hanya dengan baca sholawatan, kemudian wiridan juga gitu teman-teman ya, seputaran itu aja gitu teman-teman ya. Nah, tanpa disadari akhirnya tahu-taunya udah pagi aja. Dibiasakan seperti itu, dan ketika dibiasakan alhamdulillah ya, karena memang terbiasa, jam 8 jam 9 itu sudah mulai tertidur teman-teman ya. Nah, itu pengalaman saya. Nah, kemudian hindari juga tidur siang, karena tidur siang itu nanti bisa mempengaruhi kualitas tidur kalian di malam hari. Kadang saya juga suka aneh nih ya, ada banyak sekali yang bertanya atau berkomentar, "Pak, saya ini sulit sekali tidur siang." Justru untuk tidur siang itu sebaiknya hindari teman-teman ya, karena ketika kalian tidur siang, di situ perbaikan untuk sel tubuh kita itu kurang sempurna, banyak gangguan.
banyak pendengaran ketika kita tertidur. Ada anak tetangga misalkan nangis gitu teman-teman ya, ketika kita tertidur banyak motor yang lalu lalang suaranya seperti itu teman-teman, dan itu bisa mengurangi kualitas tidur kita teman-teman ya. Dan yang namanya kualitas tidur kita terganggu sudah otomatis untuk pemulihannya juga tidak akan sempurna. Nah makanya alangkah baiknya kalian itu harus mencari tidur nyenyaknya itu di malam hari, karena di malam hari itu jarang ada gangguan ya. Jarang ada motor lewat teman-teman ya, jarang ada anak nangis tetangga gitu, jarang sekali lah untuk berisik-berisik itu ya untuk di malam hari itu. Nah jadi untuk alangkah baiknya itu kalian sebaiknya di siang hari itu dipergunakan saja untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan, biar manfaatnya itu banyak sekali ya, bisa mengalihkan pemikiran tentang negatif juga gitu teman-teman. Kemudian biar nanti ketika di malam hari juga kalian mudah tidur, mudah ngantuk teman-teman ya, itu pengalaman saya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu bisa menjadi pengertian lah buat kalian, atau minimal hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang tidak nyaman ya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Tetapi kalian harus yakin dan memang harus yakin sih sebetulnya ya, untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini bakalan membaik, bakalan sembuh total. Saya selalu berani berjanji ya, Pak Abdurrahman berani berjanji enggak untuk asam lambung dan asam psikosomatis bisa sembuh total. Saya berani berjanji teman-teman ya, untuk asam lambung dan asam psikosomatis itu bisa sembuh total teman-teman. Karena apa? Karena untuk asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya, tidak berbahaya sama sekali. Ini hanya cukup mengganggu saja, dan rasanya memang sungguh dahsyat teman-teman, sungguh nikmat sekali teman-teman ya. Nah itu, tetapi untuk bahaya-bahaya tidak sama sekali ya. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bisa berjanji sama teman-teman ya, untuk asam lambung dan asam psikosomatis itu bisa disembuhkan tanpa obat, tanpa herbal teman-teman, dan alangkah baiknya memang seperti itu ya. Nah kenapa harus alangkah baiknya seperti itu, ditangani tanpa obat, tanpa herbal? Ada di video saya sebelumnya, tonton video saya sebelumnya biar kalian itu paham dan biar kalian itu bisa mengerti tentang gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya akhiri teman-teman, seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan yang dulu, baik semangatnya, moodnya, senyumnya, bahagianya, cerianya, dan sebagainya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.